Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Techimboy. Jadi di ceritaku kali ini aku bakal cerita-cerita seputar pengalaman nge-lab tahun lalu. Sebenarnya ini bukan cerita baru gitu ya. Udah lama, kurang lebih di bulan Juli, Agustus gitu. Jadi waktu itu sempat dapat kesempatan buat nge-lab offline langsung. Akhirnya ya setelah kayak udah ada setahun nggak nge-lab karena pandemi. Dan ini kesempatannya didapatkan karena berhasil lolos itu ya tahap proposal dari PKM. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu tentang PKM itu semacam lomba riset ya nasional, dan ini cukup serius gitu lombanya. Jadi nanti yang lolos proposal dikasih dananya itu dipakai buat melakukan riset. Nah, kebetulan aku lolos proposal dan dapat dana, dan ini aku tampilin video-video pas aku melakukan riset luring gitu ya. Nah, sebenarnya awal konsep videonya itu mau nge-vlog gitu, mau dibikin vlog, tapi karena waktu itu cukup hektik pas lagi nge-labnya, jadi gak sempet buat rekam banyak footage, dan alhasil kemarin coba kalau dikompilasi kayaknya kurang oke gitu kalau dijadiin vlog. Nah, jadi aku pengen konsepnya diubah aja nih, jadi storytelling gitu ya. Jadi bakal cerita-cerita tentang video-video yang aku udah kumpulin, terus nanti kita tarik insight gitu ya dari apa yang aku udah kerjain. Nah, BTW aku juga udah minta izin sama teman sekelompok aku ya yang juga nge-lab, yang nanti video-video yang muncul, terus juga udah izin sama anggota dari lab ya, dari sama Pak Udin juga sekaligus sebagai dosen pembimbing untuk judul membran ya. Nah, jadi aku ada 2 judul yang lulus proposal. Nah, yang judul membran nih aku bakal tunjukin sekarang, itu dosen pembimbingnya sama Pak Udin. Aku udah minta izin untuk menayangkan video ini dan aman, nggak ada barang-barang yang kredensial seperti itu. Oke, jadi tanpa lama-lama yuk kita langsung saksikan video-videonya. Oke, halo guys, ini hari kedua kita masuk kampus. Jadi hari ini kita bakal ada kegiatan KM Lab bareng Hilya kayak biasa. Sebenarnya kemarin udah masuk kampus, tapi kita kemarin cuma lab tour gitu ya. Jadi ya hari ini kita bakal lakuin week pertama penelitian, jadi kita tunggu di lab. Oke, nah jadi video pertama ini lokasinya di pintu masuk gitu ya, sebelum masuk ke lab. Waktu itu dapat shift tugasnya bareng temen aku Hilya. Nah, jadi berhubung masih pandemi ya, nggak boleh banyak-banyak yang masuk lab, ada batasannya kayak gitu. Nah, makanya setim aku itu berempat, tapi nggak boleh langsung berempat ya, apalagi kalau misalkan di lab itu udah ada orang gitu ya. Walaupun lagi liburan nih, ceritakan lagi liburan tengah semester gitu ya, tapi banyak mahasiswa S2, S3 juga yang masih meneliti gitu. Makanya nanti perlu dibatasi, nanti juga ada izin lab gitu ya, udah berapa orang nih kuotanya gitu. Nah, jadi nggak bisa sembarangan karena masih dalam rangka pandemi. Nah, oke, yuk kita lanjutin. Nah, kalau yang ini udah ada di dalam lab nih. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam lab, dan minggu ini karena kita bakal ekstrak kitasan, jadi kita bakal udah siap-siapin buat alat-alatnya. Tadi udah cuci-cuci, dan sekarang kita bakal nimbang-nimbang. Oke, jadi yang di video ini kondisinya lagi lab ini ya, week 1 ya, minggu pertama. Jadi minggu pertama itu agendanya kita mau ekstraksi kitosan dari jamur ya, dari jamur kayu namanya, jamur kayu ya, Ganoderma sp bahasa latinnya. Nah, jadi itu agenda buat week pertama penelitian. Pas nyampe lab kita beres-beres, peralatan-peralatannya kita cuci-cuci gitu ya buat kita melakukan riset. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa alat di dalam labnya. Kayaknya ini salah satu lab terbesar yang aku pernah lihat gitu ya, karena biasa dulu kalau misalkan di lab fisika atau di lab kimia itu labnya nggak terlalu besar, tapi ini kan di teknik kimia ya, jadi banyak alat-alat besar, banyak alat-alat mekanik juga. Nah, makanya ini seru banget sih. Waktu itu yang keinget juga ambil aqua-DM ya, aqua-DM itu di dalam tangki gede gitu, jadi lebih ada effort buat ngambil aqua-DM-nya, jadi bukan cuma di botol gitu ya. Jadi seru banget sih ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini sekarang kita lagi melarutkan NaOH 20 gram ke dalam 500 ml air buat bikin larutan NaOH 1 molar. Oke, nah ini jadi tahap pertamanya ya. Kita ngelarutin NaOH karena di lab ini disediakannya NaOH padat gitu. Kita kan butuhnya larutan, jadi dilarutin. Di sini pakai alat magnetic stirrer gitu. Nah,
lanjut nih, sekarang udah mulai pengerjaan pakai jamur nih. Jadi di sini ada temen aku yang lagi tuang-tuangin jamurnya. Jadi jamurnya itu udah dikeringin, udah di cacah-cacah, udah halus lah istilahnya. Nah itu dimasukkan ke dalam larutan NaOH, terus habis itu diaduk. Nah ini kalau nggak salah prosesnya namanya deproteinase ya. Jadi tujuannya supaya protein-protein di dalam jamur itu hilang. Ini buat kita nanti ngeekstraksi ketosan. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini udah mengadukan 2 jam. Terus habis itu kita dinginin pakai water bath. Terus habis itu kita filter. Nah itu dia ngasilin endapan hitam nih kayak gini. Ini yang bakal kita lanjut buat proses. Oke, nah jadi tadi abis prosesnya selesai ya. Itu tuh prosesnya cukup lama kalau nggak salah, berjam-jam gitu ya. Jadi udah beres itu nunggu aja gitu. Nah terus habis itu setelah udah beres disaring tuh ya. Jadi ada muncul 2 fase lah ya istilahnya. Ada yang hitam-hitam nih kayak gini, terus di bawahnya ada cairan NaOH-nya gitu ya. Nah jadi karena main-main sama jamur ya, kita kan nggak pakai biasa kalau ketosan tuh dari kulit udang. Nah itu jadi banyak banget cairan-cairan warna hitam, coklat gitu ya, yang mungkin agak menjijikan. Nah tapi di sini bakal muncul ketosan gitu. Nah di sini juga aku pakai sarung tangan, dia bisa kelihatan buat safety karena pakai NaOH yang cukup pekat. Terus nanti juga ada pakai asam ya, pakai asam asetat itu cukup pekat juga. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pakai sarung tangan. Safety first. Oke, yuk kita lanjut. Oke guys, ini kita lanjut ke step berikutnya yang gak ngendap. Itu bakal kita deasetylisasi, karena itu di sini bakal ada kitinnya. Kita ubah jadi ketosan lagi. Tadi udah ditambah NaOH. Terus nanti ditambah lagi asam asetat. Sekarang kali. Oke. Nah ini jadi udah selesai ya proses nyaring. Kebetulan juga proses nyaringnya lumayan lama karena ini pakai kertas saring doang ya, nggak pakai vakum filter. Jadi buat nungguin netesnya itu cukup lama gitu. Nah di sini tadi udah dijelaskan ya di videonya proses deasetilasi. Jadi gugus asetilnya dibuang gitu ya, gampangnya kayak gitu. Nah karena pakai jamur juga, ini salah satu keunikannya, jadi nggak ada proses demineralisasi. Biasanya pakai asam ya kalau nggak salah. Nah jadi ini nggak ada mineralnya, jadi langsung habis deproteinase langsung deasetilasi gitu ya. Oke, kita lanjut videonya. Oke guys, jadi ini tadi serbuk yang ngendap tadi ditambahin asam asetat 5%. Terus habis itu pas sudah tambahin kita saring lagi kayak gini. Tuh lihat, sekarang larutannya jadi bening. Nah ini nanti calon-calon yang akan menjadi ketosan, sedangkan yang mengendap ini nanti akan jadi kotoran. Jadi kita tinggal langsung tuang aja. Ini yang tadi udah ditambah asam asetat masih gelap, kita tuang. Keren ya guys. Di sini larutannya bisa dilihat masih cukup coklat, tapi pas disaring nanti cukup bening gitu ya. Karena ketosan itu warnanya kayak kecoklatan muda lah ya, bisa dibilang kayak hampir menuju putih tapi ada coklat-coklatnya gitu. Nah dari jamur yang tadinya hitam gitu ya, bisa terbentuk warna yang hampir mendekati putih gitu ya, coklat muda gitu. Jadi tadi ditambah asam asetat ya seperti yang dijelaskan, supaya nanti pH-nya jadi pH tertentu gitu. Oke. Nah sekarang ini udah mulai masuk ke hari berikutnya, atau mungkin week berikutnya ya. Halo guys, jadi kembali lagi bersama aku di Tekim Boy. Jadi hari ini gak kerasa udah hari ke-8, which is udah hari pertama di minggu kedua gitu. Dan sekarang aku udah ada di kampus aku di ITB. Bagus banget pemandangannya. Nah jadi hari ini bakal fokus ke bikin membran gitu selama 1 minggu ini. Nah jadi tunggu langsung di lab. Oke. Nah ini beda ya, openingnya di depan kampus ITB. Bisa dilihat ini aku suka banget sama pemandangannya. Jadi pengerjaan aku ya selama di lab itu berangkat dari kos-kosan sekitar jam
7 ya. Nah kurang lebih jam 7, jam 8 mulai nge-lab gitu. Nah tapi entah kenapa ini kayak aku entah kebagian atau gimana ya, ini kayak masih rada subuh kalau dilihat-lihat, masih bagus banget langitnya gitu ya, terus juga pemandangannya enak lah, apalagi Bandung kan dingin-dingin gitu. Nah ini seru sih, dan apa namanya, setiap hari ketemu yang apa indah-indah kayak gini gitu ya. Jadi aku tuh nge-lab dari Senin sampai Jumat gitu, Sabtu Minggunya libur. Nah ini udah di week kedua, jadi bisa dibilang proses ekstraksi ketosannya itu udah ya 90% beres lah ya. Dan sebenarnya di week 1 itu juga banyak salahnya gitu ya, bisa dibilang banyak gagalnya, jadi itu juga nggak di videoin sih, atau ada ya, oh nih ada nih. Nah kita cek nih yang gagal-gagalnya. Oke guys, jadi ini dia hasil ketosannya. Udah jadi yang batch 1 tuh dikit banget. Terus habis itu batch 2 nya yang mana ya? Batch 2 masih di Erlenmeyer. Batch 3 tuh udah ada keterangannya juga. Nah ini yang batch 4, kita mau bikin yang paling banyak batch gitu guys. Nah ini ya, jadi nggak langsung berhasil buat dapet ketosan gitu, karena susah ya, ekstraksi ketosan ini gampang-gampang susah. Takarannya itu tiap paper itu beda-beda, jadi itu yang membuat jadi bingung nih, ini takaran yang mau diikutin yang mana gitu. Makanya di sini ngelakuin beberapa variasi nih. Ada variasi yang pertama ini nggak pakai deasetilisasi, ada batch 2 dia perlakuannya beda gitu. Nah kita pengen cek kira-kira mana yang bisa menghasilkan ketosan gitu. Nah buat menghemat waktu juga nih ceritanya, kita bikinnya beberapa batch gitu. Nah, jadi pas kita lagi nunggu, misalkan batch 1 lagi ada proses apa, biasa kan lama tuh, bisa 3 jam gitu. Nah kita bikin batch lain, nah itu supaya waktunya lebih efisien. Nah kira-kira gitu, ini kita sampai bikin batch 4. Nah kalau nggak salah di batch 4 ini kita udah yakin sama formulanya, sama takaran-takarannya, makanya kita berani buat bikin Kita mau bikin sebanyak ini gitu ya. Ini kalau dilihat ini 1000 ml, berarti ini 1 liter ya. Ini banyak banget yang kita mau hasilin gitu. Oke, itu dia. Ya, jadi ini yang batch 1 gak pakai deasetilisasi. Saya lihat tuh dikit banget, bahkan kayaknya nggak kelihatan ya merah ya. Ini tuh padahal pakai 15 gram jamur gitu. Hasilnya cuma segini. Nah itu ya, jadi ini batch 1 tanpa deastilasi bisa dilihat hasilnya jelek banget ya. Ini bahkan aku nggak yakin ini ketosan apa bukan ya. Nah jadi ini dari 15 gram jamur dapatnya segini. Emang ya, jadi yieldnya itu bisa dibilang kalau secara teori itu 8-10% gitu ya. Jadi kalau misalkan 10% berarti dari tadi berapa? Misalkan kita punya 5 gram, hasilnya berarti 0,5 gram gitu ya ketosannya. Nah itu dikit banget. Makanya harus benar-benar sabar, terus juga teliti gitu ya. Jangan sampai nanti keliru. Kalau enggak nanti prosesnya bakal gagal. Nah ini salah satu contoh yang gagal. Itu kita benar-benar udah bingung harus ngapain gitu ya. Karena kayak gak muncul aja gitu ketosannya. Harusnya kan muncul kayak warna coklat-coklat muda, ini malah sampai munculnya kayak rada gosong gitu ya. Entah kita panasin pas ngeringinnya itu terlalu panas atau gimana, kita juga rada kurang paham waktu itu. Oke, ya kita lanjut. Nah ini lanjutannya udah mulai bikin membran. Nah jadi si ketosan itu bakal jadi aditif buat membran gitu ya. Nah kita coba cek gimana cara buat membrannya. Oke guys, ini dia polyether sulfonnya lagi timbang dan juga lagi dikalkulasi berapa perbandingannya gitu biar semuanya pas gitu. Dan nanti di sini dia bakal ditambahin sama performer. Di sini udah ada polyvinyl ya, polyvinyl pyrrolidone gitu. Oke, nah jadi di tahap pertama kita masih nyampur-nyampur ya. Kayak di sini ada apa namanya, polimernya. Waktu itu pakai PES, polyether sulfone, salah satu jenis membran yang sangat terkenal juga. Kita timbang, terus habis itu ada juga kita tambah sama PVP. Nah PVP ini tadi disebut sebagai performer ya. Jadi istilahnya dia bikin lobang gitu. Dia membuat lobang gitu ya. Lobang-lobangnya membesar gitu. Performer yang membuat lobang di membran gitu. Karena kalau tidak salah ya, ini membran PES ini cukup dense gitu, cukup padat gitu ya, permukaan cukup padat. Nah, gitu.
gitu. Kira-kira itu tahap pertamanya, masih ngitung-ngitung. Ini juga kita pakai literatur ya, kira-kira rasionya tuh yang paling bagus berapa gitu. Nah itu juga salah satu tantangannya. Oke guys, jadi sekarang Hilya mengambil lautan DM Aceh. Menurut MSDS ini lumayan berbahaya, jadi harus sangat hati-hati. Dituang ke beaker, terus juga udah disiapin battery disk buat nanti ngetuk biar vapornya nggak keluar. Oke. Ditutup. Sudah selesai. Nah ini DMAC, jadi salah satu solvent yang cukup sering dipakai buat dalam bikin membran ya. Nah DMAC ini cukup bahaya, kemarin sempat lihat di MSDS-nya apa uapnya itu bisa racun atau gimana gitu ya. Nah jadi benar-benar kita harus hati-hati di sini. Si Hilya juga pakai masker 2 lapis, terus juga kita tutup ya bagian atas dari gelasnya, kita tutup pakai petri dish supaya gak ada uap-uap yang keluar gitu ya. Di sini juga benar-benar hati-hati banget sih. Makanya kita sebenarnya di riset ini cukup banyak pakai barang-barang berbahaya. Nah setelah itu semuanya dicampur tuh di video ini. Semua yang tadi kita udah timbang. Nah kita campur. Itu tadi PS ditambah PVP, terus terakhir itu masih ada yang sisa ya, biar semuanya masuk, ditambah DMAC nih harusnya. Nah itu ya DMAC nya. Oke, masuk. Nah gitu ya. Nah ini kayak adonan nih, ini seru banget. Jadi kita kayak mau bikin adonan membran gitu. Nah adonannya isinya ada tadi PS bahan dasarnya, terus ada PVP yang buat bikin pori, terus ketiga ada DMAC pelarutnya gitu. Nah kita lanjut ya, adonannya istilahnya kita ulenin gitu. Jadi sekarang lagi diaduk, jadi tadi ditambahin ada penjepit di sini biar wadahnya gak ikut gerak gitu. Ini sebenarnya pengadukannya 12 jam, tapi kita bakal bagi 6 jam. Jadi hari ini 6 jam, besoknya 6 jam. Oke, nah jadi tadi adonannya kita aduk-aduk terus sampai dia rata istilahnya gitu ya. Nah karena ini cukup viscous ya, cukup kental larutannya itu, kita gak bisa pakai magnetic stirrer biasa, dia nggak kuat buat muternya. Nah kita pakai namanya overhead stirrer nih alatnya. Jadi dia kayak ada motor gitu ya. Di sini ada agitatornya di dalam. Nah ini diaduk tadi 12 jam ya kalau menurut literatur, lama banget sampai kita pecah gitu ya. Jadi 6 jam hari ini, 6 jam ngaduk, terus habis itu besoknya 6 jam ngaduk. Nah biasa sambil kita nunggu gini kita ngerjain lagi kitosannya gitu ya. Kitosan kan butuh waktu yang lama juga tuh. Nah sambil nunggu ini kita bikin kitosan lagi karena kan kayak tadi ya nggak langsung jadi gitu. Oke, kita cek habis ini ngapain nih. Oh ini udah jadi nih kayak gini nih. Nah ini yang udah jadi larutan membrannya. Jadi adonan yang udah jadi tuh kayak gini, dia kental-kental, warna putih kayak papeda gitu. Jadi teksturnya itu kayak papeda dan ada sedikit grenjel-grenjelnya gitu ya kalau nggak salah. Nah itu ya, kalau lihat dari batang pengaduknya kayak ada grenjel-grenjelnya dikit. Nah inilah larutan yang siap untuk dibikin membran. Oke, nah selanjutnya ini yang menurut aku bagian paling seru karena ini yang paling bikin istilahnya bikin inilah kayak senang banget gitu ya. Waktu kita bener-bener bisa ngelihat membran kita jadi. Gitu. Oke, sekarang kita bakal kasih membran untuk larutannya. Nah itu larutannya, ini larutan yang tadi. Kita tuang di atas kaca. Nah itu pakai batang pengaduk, diratain kayak mau bikin kue gitu ya, diratain di atas loyang gitu istilahnya gitu.
nggak di alas. Ini lupa nih ditaruh alas ya di bawahnya. Padahal udah sempet disuruh bawahnya itu dikasih alas gitu ya. Tujuannya apa? Ini kan kayak tadi agak kebanyakan dia sebenarnya ruangannya. Nah itu supaya nanti dibuang, istilahnya dibuang itu ke alas. Kalau misalkan ini dibuang ke meja kan rada kurang ini ya, nanti kotor mejanya gitu. Nah, harusnya dibuangnya dikasih alas. Nah ini prosesnya kayak gini nih kurang lebih buat kita nyetaknya. Oke, ini kita coba cek yang udah ada alasnya nih, udah benar. Udah ada alasnya. Nah itu udah ada alasnya. Kita kasih merata lagi, terus kita sekarang kita cemplungin. Lihat saudara-saudara apa yang akan terjadi. Bim salah bim, Rakadabra. Ya, robek kan. Robek. Jadi nggak apa ya, masih bisa di FTIR kok. Iya. Oke. Nah itu ya jadi keseruannya. Jadi caranya tuh gitu ya. Jadi pertama adonannya dituang di atas kaca, terus habis itu diratain pakai batang pengaduk, terus habis itu baru dicemplungin ke dalam air gitu. Nah ini sebenarnya aku pas sempat nunjukin video ini ke dosen bimbing aku, Pak Udin. Dia bilang, wah salah nih Hen, harusnya teknik nyetaknya itu sekali tarik gitu. Jadi sekali seret, nah itu udah harusnya langsung kayak gitu, seret harus langsung rata. Tapi kemarin tuh sebenarnya yang bikin susah ya karena masih pemula ya. Ini nyetak pertama kali nih nyobain nyetak membran. Itu tuh kayak pas sekali tarik gak langsung semuanya ketutup gitu. Nah itu yang bikin susah jadinya. Nah makanya tadi kalau dilihat berkali-kali nih kayak balik mundur gitu, tujuannya supaya semuanya ketutup sebenarnya kayak gitu. Nah karena tadi kurang jago juga, bisa lihat di sini hasilnya ada robek sedikit gitu ya. Tapi ini yang buat aku amazed ya. Jadi bisa dari yang tadinya nih cair nih, kita coba cek pelan-pelan, terus pas dicelupin ke dalam air, dia tuh tiba-tiba jadi padatan gitu. Ini yang bikin satisfyingnya tuh di sini gitu. Kayak kok bisa ya gitu ya. Dari yang tadinya padatan, dari tadinya cairan jadi padatan. Nah, gitu. Tadi juga Hilya sempat bilang nggak apa-apa ini masih bisa di FTIR. Nah, karena di sini kita tujuannya sebenarnya buat FTIR si ininya membrannya gitu ya. Jadi nggak perlu seluas ini sebenarnya. Gitu. Nah, bisa dilihat juga di sini di ujung-ujung kaca itu dikasih selotip gitu, tujuannya supaya nanti sebagai apa ya, nah, penanda gitu ya, nanti bisa dicopot tuh. Nah, nanti ketebalan selotipnya itu menjadi apa ya, bisa menjadi acuan kira-kira membrannya bakal setebal apa. Kalau misalkan kita pakai lakban hitam gitu, nah itu bakal jadi yang lebih tebal membrannya. Nah, tapi karena kita pengen membrannya tipis banget, nah itu kita pakai selotip bening yang biasa gitu ya. Gitu kira-kira. Ini satisfying banget sih buat jadi membran kayak gini tuh. Oke, ini apa nih? Oke, ini dia membran yang udah tadi dicetak. Ini hasilnya, udah ada beberapa tadi cetaknya. Terus ini bakal direndam di dalam air kurang lebih sekitar 2 jam gitu. Terus tadi itu sempet gitu kan, pakai yang batang pengaduk dikasih air jadi kayak gini nih guys. Ini tuh teksturnya kayak mirip sama kayak plastik biasa gitu. Tuh, kayak plastik, kayak sedotan gitu teksturnya. Jadi kayak baru tahu ini membran. Oh, menarik banget ya. Oke, nah ini ya, jadi kita nyetak beberapa membran tuh jadinya bagus banget, aku suka banget sih ngeliatinnya. Nah jadi setelah membran itu dicetak, terus habis itu direndam di dalam air gitu ya beberapa jam. Nah itu kan biasa sebelum nyetak membran lagi itu kan dicuci ya, kayak batang pengaduknya. Nah tadi sempat coba tuh cuci batang pengaduk, terus seru banget kan, karena dia kan berarti kan cuci kan ketemu air, nah dia tuh jadi ngeras gitu. Nah tuh jadi kayak gini. Jadi batang pengaduk kan bentuknya kayak sedotan, dia tuh kayak jadi model sedotan, makanya menarik banget gitu menurut aku ini. Apa teksturnya atau kayak warnanya itu mirip banget kayak plastik, sedotan plastik yang biasa gitu ya. Kekerasannya juga kurang lebih sama lah gitu. Makanya keren banget menurut aku. Ini seru banget sih gitu. Oke, kita cek apa lagi? Oke guys, ternyata kita panen besar kitosan, dapat banyak banget. Wah ini akhirnya kalau inget tadi batch 1 itu dikit banget dapatnya. Kita dapat banyak banget. Ini belum yang 1 liter, jadi nanti kita lihat yang 1 liter kayak gimana. Oke, nah bisa lihat nih agak bukan berantakan ya. Tadi ngomongin membran terus tiba-tiba ke kitosan lagi. Nah ini karena kita ngerjain itu sambil-sambil gitu ya. Jadi sambil nunggu tadi membran ngaduk,
kita juga sambil ngerjain ketosannya gitu. Nah ini kita panen besar itu waktu itu seingat aku di batch 3 ya tadi, bukan batch 4 sih. Di batch 3 itu kita baru mulai kayak oh ini berhasil gitu. Nah bisa dilihat ya itu udah muncul kayak coklat-coklat muda. Nah itu jadi setelah kita udah dapet gitu ya kan, itu masih basah. Nah itu kita pakai microwave nih yang ada di sebelah kiri ini, kita keringin sampai seluruh solventnya itu nguap gitu. Nah terus dapat lah ini kerak-kerak ini ya coklat. Nah itu itulah yang disebut ketosan. Nah ini kan masih gede-gede ukurannya ya, terus kita bejek-bejek gitu ya, kita bejek-bejek sampai dia kayak jadi bubuk gitu. Nah jadi itu tentang ketosan sama membran. Nanti ketosan yang udah jadi itu bakal ditampilkan ke dalam adonan nih, adonan yang ini. Nah itu nanti ditambah sama serbuk ketosannya. Nah itulah jadi membran dengan aditif ketosan. Nah terus ini ada beberapa foto. Nah itu ya. Jadi setelah kita udah beres fabrikasi membran, terus ketosannya juga udah kita masukin ke dalam membran. Ini kita ngelakuin uji-uji. Ini salah satu uji yang unik karena pakai alat gitu yang keren ya. Jadi alat ini buat nguji permeability. Terus juga nanti bisa buat nguji gimana dia nyaringnya juga. Nah jadi membrannya itu ditaruh di dalam sini, jadi kita bentuk dulu jadi bulat gitu. Kita potong gitu ya pakai gunting, potong bulat, terus habis itu membrannya kita segel dalam sini nih. Nah ini tuh kita segel pakai mur baut gitu ya. Nah terus kita ngambil air dari sini masuk ke dalam pompa gitu ya buat kita naikin tekanannya, terus kita masuk ke dalam sini. Nah gitu, jadi nanti kita di sini mau ngecek dia itu permeabilitasnya berapa gitu ya. Nah, di sini kan ada apa nih? Ada penampungan ya, ada penampungan air. Nah, di sini nanti airnya ngalir ke sini. Seperti itu. Nanti per waktunya dicek gitu ya. Dia per waktunya dicek masanya atau kita cek volumenya gitu. Nah, ini buat kita uji permeabilitas. Nanti juga ini bisa dipakai juga buat uji itu ya filtrasi. Nah aku kan pakai limbah batik tuh, nanti limbah batiknya dialirin, nah terus nanti gimana hasilnya, apakah udah bening atau belum gitu ya. Nah di sini juga terlihat ya ada pressure gauge, tujuannya di sini buat kita cek tekanan karena ada istilah TMP ya, transmembran pressure. Nah itu perlu dicek juga karena nanti harus konstan lah ya sepanjang riset itu kita pengen bikin konstan kalau nggak salah di 2 bar gitu ya. Nah gitu, yang ini kurang lebih sama nih yang tadi. Nah, cuma beda angle aja ya. Nah, di sini juga ada satu tangki, istilahnya bisa dibilang equalization tank kalau dosen aku nyebutnya. Sebenarnya ini nggak perlu seharusnya ya, tapi karena di sini pompanya itu rada kurang bagus, dia tuh nggak fix head gitu istilahnya. Jadi yang dia supply itu kurang konstan. Nah, jadi supaya konstan kita lewatin dulu dia ke equalizer gitu ya, supaya nanti dia pas ngelewatin membran itu dia flow-nya konstan gitu. Oke, jadi segitu aja cerita-cerita aku hari ini. Menurut aku ini salah satu cerita yang paling menarik ya, karena jarang banget dapat kesempatan buat nge-lab. Dan biasa tuh kalau kita nge-lab akademik kan udah ditentuin ya harus ngapa-ngapain ya. Nah tapi kalau nge-lab yang ini kita benar-benar dikasih kebebasan mau ngapain gitu istilahnya ya. Yang penting ada hasilnya gitu kan. Nah ini yang membuat aku jadi ngerasa wah seru juga ya ternyata. Dan lewat pengalaman ini aku juga jadi sadar gitu ternyata bahwa neliti itu nggak segampang yang aku baca di paper gitu ya. Ternyata perlu banyak waktu gitu ya. Ini kurang lebih 2 bulanan di lab gitu ya. Itu buat kita neliti-neliti, ada yang kadang-kadang gagalnya, terus kayak tadi ya ketosannya nggak muncul lah, terus juga membrannya pas diuji coba bocor, banyak banget tantangan-tantangan dalam nge-lab gitu ya. Jadi makin ngerasa bahwa wah ini riset tuh ternyata lumayan susah juga ya gitu. Nah jadi semoga lewat video ini teman-teman makin terinspirasi ya untuk melakukan riset, untuk memajukan inilah ya teknologi di Indonesia gitu. Segitu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.